Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Wahyu Harveno dengan NIM 250 2010 20844. Saya dari kelompok 12 dalam mata kuliah ICT Literasi. Di kelompok ini, kami membahas tentang analisis pengaruh penerapan KRIS atau Quick Response Code Indonesia Standard pada pedagang kaki lima terhadap daya beli masyarakat. Di sini tugasnya Pak, tapi karena dalam tugas UAS ini diminta untuk presentasi melalui PPT yang sudah di PDF-kan, maka saya membuatnya sedemikian rupa. Bab 1 pendahuluan. Latar belakang masalahnya itu karena dalam transformasi digital ini yang sudah melibatkan gen baby boomer, gen X, Y, gen Z, itu sudah merubah perilaku kita terhadap belanja. Terutama dalam masalah ini kami membahas tentang pembayarannya. Kalau dulu kita membahas pembayaran melalui uang tunai, sekarang udah memasuki tahapan yaitu non tunai. Gimana caranya? Dengan salah satu utamanya adalah KRIS. Di Indonesia sendiri, KRIS itu digunakan dalam banyak transaksi, mulai dari tingkat UMKM sampai dengan tingkat lanjutan. Konteks ini, KRIS itu hadir sebagai solusi yang mengintegrasikan kanal pembayaran, yang menawarkan kepraktisan, keamanan, dan efisiensi dalam satu akses. Meskipun kris itu perkembangannya masif, namun juga banyak hambatan yang ada di dalamnya, termasuk yang ada pada pedagang kaki lima. Mereka itu masih merasa rendahnya literasi digital yang masuk ke kalangan mereka, dan juga keterbatasan dalam perangkat pendukungnya. Nah, rumusan masalahnya kami buat ada tiga poin, yaitu apakah kemudahan memakai kris benar-benar membuat orang jadi lebih sering belanja dan meningkatkan keinginan mereka untuk membeli barang. Yang kedua, apa yang membuat pedagang kecil atau PKL mau memakai kris dan apa saja kesulitan yang mereka hadapi saat menggunakannya. Apakah proses pembayaran yang makin cepat dan makin praktis ini benar-benar membuat perputaran uang dan ekonomi tumbuh lebih baik? Terus dari dalam kajian ini, kami sudah mengutip juga dari kajian penelitian orang sebelumnya. Yang sebelum itu yang kami kutip adalah Cindika pada 2023, Maulida 2024, dan Yeni 2025, yang fokus pada sisi penjual, peningkatan pendapatan, atau omset pedagang. Pembaruan riset kami, Novelty, fokus pada sisi pembeli atau konsumen. Meneliti juga, apakah kemudahan kris mempengaruhi psikologis konsumen untuk meningkatkan pengeluaran atau daya beli terhadap barang-barang. Landasan teori utamanya itu, kris itu bukan cuma sebagai alat bayar, tapi juga instrumen dalam inklusi keuangan untuk mempercepat siklus dan perputaran uang. Daya belinya itu dipengaruhi pendapatan dan harga, tapi di era digital juga dipengaruhi oleh kemudahan transaksi. Transaksi yang mudah itu mendorong frekuensi belanja orang-orang. Masyarakat sebagai subjek ekonomi, kenyamanan psikologis, aman, praktis, tidak perlu kembalian, mendorong keputusan pembelian. Metode yang kami ambil dalam penelitian ini adalah jenis kualitatif dan deskriptif. Kami itu tidak cuma ingin menggali persepsi dan pengalaman mendalam. Kami itu ingin menggali persepsi dan pengalaman mendalamnya, bukan sekedar angka-angka statistik. Lokasi yang kami ambil itu adalah aktivitas pada pedagang kaki lima di sekitar alun-alun, pasar tradisional, atau dekat perkantoran. Kami pilih secara sampling. Gimana cara samplingnya? Yaitu dengan cara wawancara mendalam mengenai pola belanjanya terhadap konsumen, terhadap penjual juga. Nah, hasil wawancara ini kami rangkum. Sebenarnya dalam wawancara kami ada 6
baik dari sisi konsumen maupun sisi penjual atau pedagang. Namun saya kutip di materi presentasi ini ada dua. Contohnya ini, hasil wawancara pada konsumen eh, terkait pertanyaan kemudahan transaksi, itu jawabannya bisa sangat berpengaruh karena rata-rata orang itu membeli dengan membayar dengan menggunakan kris itu jauh lebih mudah, tidak perlu ambil uang di ATM, tidak perlu kembalian, bahkan mereka ketagihan memakai kris sampai-sampai mereka yang tidak perlu berbelanja pun mau berbelanja karena dalam aplikasi e-wallet itu ada poin-poin di situ yang mesti mereka kumpulkan untuk mendapatkan bonus. Tapi kalau dari sisi pedagang, em, pertanyaannya itu apa sih motivasi pedagang untuk beralih menggunakan kris? Jawaban mereka rata-rata karena kebanyakan konsumen mereka itu yang kami ambil sampingnya kan di sekitar tempat perkuliahan juga, perkantoran juga. Karena dari sisi konsumen itu banyak yang menggunakan kris, jadi mereka harus beradaptasi di situ. Lagi pula dari sisi pedagangnya itu juga tidak perlu bawa uang receh lagi. Mungkin sebagian masih ada yang menggunakan uang tunai, tapi banyak juga yang beralih menggunakan kris. Terus juga untuk transaksi mereka itu kan tercatat di situ. Jadi mereka tidak perlu melakukan pembukuan lagi secara manual. Cukup melihat aplikasi pada e-wallet, kris, mereka jadi bisa dengan mudah merangkumnya. Namun kendala-kendala juga ada pada kris dari sisi pedagang, karena pedagang dan pembeli. Karena di situ harus membutuhkan jaringan sinyal yang stabil. Terus juga karena terlalu mudah transaksinya, mereka jadi cenderung lebih boros. Jadi pada studi ini kami ingin menunjukkan bahwa pedagang kecil yang go digital bukan cuma soal gaya, tapi benar-benar kunci untuk menghidupkan ekonomi masyarakat. Kan itu saja yang dapat saya paparkan dalam kelompok kami, yaitu kelompok 12. Sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.